Modato exauribus, ecclesia, pede baptismacibus, solemnia. Modato exauribus, ecclesia, pede Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam SSCE, Societas Sentirecum Ecclesia. Mari satu nafas dengan gereja. Salve saudara-saudariku seiman. Dominus Nobiscum. Pada video sebelumnya, kami telah memberikan bantahan terhadap dua tuduhan miring dari mereka yang menolak Konsili Vatikan II, yang mengatakan bahwa Konsili Vatikan II beserta para paus di eranya adalah bukan Katolik. Itu sudah kami bantah. Selain itu juga, telah kami buktikan bahwasanya dua tuduhan yang sudah kami bantah itu tak lebih dari sekedar asumsi belaka yang tak mendasar, yang nilainya persis seperti dongeng. Bahkan dari dua tuduhan mereka itu telah menghantar mereka pada pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip kekatolikan yang sebenarnya telah eksis dan berlangsung sejak zaman pra atau sebelum Konsili Vatikan II itu sendiri diselenggarakan. Dan satu hal yang paling menarik dari video bantahan kami sebelumnya itu ialah kami hendak menunjukkan jikalau para penolak Konsili Vatikan II itu sendiri yang merupakan kelompok penuduh, mereka itulah yang sesungguhnya memiliki atau terkandung 7 fakta ciri non-Katolik
di dalam posisi kontra mereka terhadap Vatikan kedua dan para pausnya, entah itu mereka sadari ataupun tidak. Maka, tanpa basa-basi lebih lama, apa sajakah 7 fakta ciri non-Katolik yang dimiliki oleh kelompok penolak Konsili Vatikan kedua dan para pausnya? Karena video ini sedikit panjang, jadi kami mengharapkan perhatian dan fokus untuk para pendengar sekalian dalam menyimak video kita kali ini. Check it out. Fakta pertama, adanya keyakinan dalam posisi mereka bahwa konsili gereja bisa salah. Tak bisa ditutupi, disembunyikan, atau pula dipungkiri bahwa di dalam posisi orang-orang yang menolak Konsili Vatikan kedua sebagai konsili ekumenis yang resmi, terdapat suatu keyakinan mendasar atau presuposisi bahwa Konsili Vatikan kedua merupakan konsili yang tidak valid. Bahkan, mereka meyakini Konsili Vatikan kedua adalah konsili yang sesat, yang menjerumuskan gereja kepada kemurtadan. Tidak hanya sampai di situ saja, mereka berkeyakinan bahwa suatu saat nanti, pada akhirnya, Konsili Vatikan kedua akan dihapus oleh karena banyaknya error atau kesalahan yang ditimbulkannya. Sebagaimana argumen sesat berikut. Karena itu, dengan error yang begitu parah dan berbagai kerusakan yang sudah dihasilkannya, pada akhirnya saya percaya, 100% saya percaya, pada akhirnya Konsili Vatikan kedua akan dihapus. Karena ini mustahil tetap ada di kerajaan Allah, di mana ada konsep Allah yang sama sekali baru, ya, Allah yang inklusif, mustahil ada. Dengan keyakinan tersebut dan pola pemahaman yang demikian, dapat disimpulkan bahwa para penolak Konsili Vatikan kedua secara alam bawah sadarnya, tanpa mereka ketahui dan sadari, telah setuju dengan pandangan sesat yang sama sekali non-Katolik yang mengatakan bahwa konsili gereja atau suatu konsili ekumenis itu bisa salah. Pandangan tersebut tak lain merupakan pandangan yang berasal atau lahir dari ucapan mulut sang pendiri Protestantisme itu sendiri, yakni siapa? Martin Luther. Saat ia sedang berusaha membantah kebenaran prinsip Katolik yang sedang disampaikan oleh Pater Johann Eck, tepatnya dalam perdebatan teologis mereka di Leipzig, yang sedang membahas soal topik supremasi paus, sebagaimana berikut. Tentang supremasi paus yang ditentang oleh Luther, Eck mengacu kepada bagaimana pandangan serupa oleh Wycliffe dan Hus pernah dikecam oleh konsili di Konstans. Pernyataan ini membuat Luther akhirnya menyatakan bahwa konsili dapat salah. Terhadap hal ini Eck berkomentar singkat, kalau engkau percaya bahwa konsili yang sah dapat salah dan telah salah, maka bagi saya, kamu adalah seorang pagan dan publikan. Pandangan Luther tersebut telah menjadi satu prinsip umum yang dianut di dalam Protestantisme, bahwa orang-orang Protestan kerap meragukan apa yang telah ditentukan secara bulat dan definitif oleh magisterium resmi di dalam konsili-konsili gereja, sehingga bersikap skeptis ataupun selektif juga terhadap konsili-konsili gereja itu. Bahkan, mereka mau menguji kembali apa yang telah ditetapkan oleh konsili berdasarkan prinsip individual mereka. Hal itulah yang sebagaimana diungkapkan oleh salah satu reformator yang paling berpengaruh, yakni John Calvin, tentang sikapnya terhadap konsili gereja, sebagaimana berikut. Tapi walaupun demikian dia pasti tetap akan dianggap seperti demikian, dia tuliskan hal ini. Bahkan dia tidak pernah mengatakan bahwa kita harus semua konsili harus ditolak, tidak ada artinya, atau langsung di cancel saja, yang penting cuma Alkitab saja, tidak. Dia katakan tentu tidak demikian, tidak demikian. Tetapi setiap kali ketetapan dari konsili apapun disajikan kepada kita, aku berharap, pertama, dia katakan, penyelidikan yang seksama seharusnya dilakukan. Langsung kita menyelidiki konsili itu konsili macam apa. Pada saat kapan konsili itu dilakukan, ini akan menentukan itu mengikat atau tidak. Yang kedua, mengapa dilakukan. Yang ketiga, dengan cara apa konsili tersebut diadakan. Apakah itu ekumenikal atau tidak. Yang keempat, orang macam apa yang hadir, perwakil dari gereja, seluruh gereja atau tidak.
Kedua, ini yang pertama, kita langsung harus sensitif dan memikirkan mengenai hal ini. Yang kedua, dia katakan apa yang dibicarakan di dalam itu juga harus diperiksa dengan standar Alkitab. Alkitab menjadi norm yang tertinggi, apapun yang mereka bicarakan. Kita tidak langsung terima karena konsili, kita terima karena itu konsili dan karena sesuai dengan firman. Jika Luther hanya sanggup mengatakan kalau suatu konsili, dalam hal ini konsili Konstans, dapat salah, atau juga Calvin hanya mampu berpendapat bahwa semua konsili harus diperiksa dengan standar dari Alkitab, beda halnya dengan kelompok penolak konsili Vatikan II yang secara gamblang dan terang-terangan berseru bahwa suatu konsili gereja adalah sesat, pembawa kesalahan, dan biang dari kemurtadan. Dengan begitu, apa yang diyakini secara bulat dan kokoh oleh kelompok kontra konsili Vatikan II di dalam presuposisi kontra mereka sesungguhnya turut sejalan dan senafas dengan apa yang diyakini dan dilontarkan oleh Martin Luther, sang pendiri Protestantisme itu sendiri, dan orang-orang Protestan pada umumnya. Maka, ketika para kelompok penolak konsili Vatikan II mengimani hal yang lebih fatal daripada Protestantisme itu sendiri, bahwa suatu konsili ekumenis gereja Katolik itu sesat dan murtad, sejak saat itulah apa yang dahulu pernah dikecam oleh Pater John Eck ke Martin Luther, kini berlaku bagi para penolak konsili Vatikan II sendiri, yakni mereka adalah seorang pagan dan publikan karena menolak keabsahan konsili gereja Katolik. Fakta kedua, persetujuan atas tuduhan ad hominem terhadap gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik, beserta pemimpinnya, Uskup Roma, sebagai antikristus dan pelacur Babel atau agama pagan. Selain adanya fakta keselarasan posisi antara kelompok penolak konsili Vatikan II dengan Protestantisme dalam hal memandang konsili ekumenis gereja, terdapat juga fakta kesamaan yang lain antara keduanya. Ialah dalam hal keduanya memandang gereja Katolik beserta pemimpinnya, Bapa Suci kita, Uskup Roma, atau Bapak Paus. Dalam lingkup Protestan sendiri, sudah menjadi fakta atau realitas yang umum bahwa terdapat tuduhan-tuduhan terhadap pemimpin gereja Katolik, yakni Paus atau Uskup Roma, yang sifatnya ad hominem. Oleh karena tuduhan yang terbilang marak tersebut, di dalam Protestantisme sendiri berkembang pandangan-pandangan teologis, khususnya penafsiran-penafsiran yang bercorak biblika, yang mau mencocok logikan antara Paus dengan sosok antikristus, dan antara gereja Katolik dengan paganisme Babel dengan dasar dalil-dalil Alkitab, karena terpengaruh sola scriptura. Pandangan yang seperti itu sesungguhnya merupakan ciri khas atau kekhasan tersendiri di dalam lingkup penafsiran Protestantisme dan di dalam teologi mereka yang absurd. Bahkan, menurut pengakuan salah seorang pendeta dari denominasi Baptis Independen, penafsiran tersebut telah berlangsung sejak zaman para reformator Protestan awal, yakni zaman abad pertengahan ketika kaum Protestan keluar dari Katolik, ya, terjadi reformasi. Jadi kita bicara sejarah di sini, ya. Ketika kita bicara sejarah, ada banyak sekali komentator-komentator Protestan dan teolog-teolog Protestan yang menganggap, ya, sistem Roma Katolik sebagai antikristus, ya, seperti Martin Luther, ya, kemudian yang lain sebagainya. Seringkali mereka menulis komentari bahwa Paus adalah antikristus. Ya. Nah, sehingga mereka akhirnya banyak yang mengidentifikasi si wanita ini dengan sistem Roma Katolik begitu. Dan sepertinya cocok begitu. Banyak hal cocok gitu. Nanti kita akan simpulkan di akhir apakah benar atau tidak. apa yang diakui oleh si pendeta dalam cuplikan tadi mengenai kebiasaan Protestan dalam penafsiran soal antikristus itu memanglah benar secara historis. Karena catatan sejarah mencatat bahwa para reformator utama Protestan sering menafsirkan kalau antikristus yang dimaksudkan di dalam Alkitab tak lain adalah gereja Roma menurut mereka, beserta pausnya yang merupakan sosok antikris itu sendiri.
bisa kita lihat sebagaimana Martin Luther, sang penggagas utama, dia berpendapat, kita diyakinkan bahwa kepausan adalah tahta sebenarnya dari antikristus yang benar dan sejati. Kalian perlu tahu bahwa paus adalah antikristus yang seluruh firman bicarakan. Apa yang ditegaskan Luther itu semakin ditegaskan lagi oleh John Calvin yang mengatakan, Daniel dan Paulus telah memprediksi bahwa antikristus akan duduk di bait Allah, kepala dari kerajaan najis dan terkutuk itu di gereja barat yang kita pastikan sebagai paus. Apa yang ditafsirkan oleh Luther dan Calvin semakin dikukuhkan lagi oleh John Knox dengan berkeyakinan, dan paus seharusnya dikenali sebagai antikristus yang sejati dan si pendurhaka yang dibicarakan oleh Paulus. Maka tak heran dan wajarlah jika kita sepakat dan tetapkan bahwa pandangan atau tafsiran yang berbunyi Paus adalah antikristus adalah merupakan pandangan atau penafsiran asli dari Protestan yang murni dan tulen. Atau dengan kata lain, adalah suatu posisi Protestan yang sejati. Meskipun ada beberapa di antara mereka yang mau memperhalus tafsiran atau pandangan sesat ini dengan menyebut kalau Paus dalam gereja Katolik adalah pendahulu dari si antikristus itu. Menurut saya ini salah. Jadi saya tidak setuju Paus adalah antikris. Atau seandainya mau sedikit lembut mengikuti pandangan Pendeta Budi Asali, saya sendiri berpendapat bahwa paling-paling gereja Roma Katolik hanya bisa disebut sebagai penggenapan sebagian dari nubuat ini, atau merupakan pendahulu dari sang antikristus. Tapi sang antikristusnya belum. Sehingga jika ada yang sependapat, sepemahaman, atau setuju dengan tafsiran para reformator Protestan awal bahwa gereja Roma adalah antikristus, konsekuensinya ialah mereka telah berada di posisi dan status yang sama dengan kelompok itu, yakni Protestantisme itu sendiri. Dengan kata lain, mereka telah jatuh di dalam Protestantisme itu sendiri. Dan posisi atau status semacam itulah yang diimpikan oleh orang-orang yang menolak Konsili Vatikan II seketika mereka menyatakan bahwa Konsili Vatikan II beserta gereja yang terdiri dari Bapa Suci dan segenap umat di masanya adalah gereja antikristus, sebagaimana tuduhan yang satu ini. Gereja Kristus memiliki ajaran yang sama dengan ajaran yang diwariskan oleh para rasul dan bapak-bapak gereja. Sedangkan gereja antikristus sekedar memanfaatkan ajaran para rasul sebagai pembenaran, tetapi kemudian menindas dan menyimpangkannya untuk menyebarkan ajaran baru yang penuh racun ekumenisme dengan dalih aggiornamento atau mengikuti perkembangan zaman. Dengan kata lain, gereja antikristus adalah semua orang Katolik, baik awam maupun klerus, yang mendukung Konsili Vatikan II dan seluruh agenda ekumenismenya. Dengan berpendapat demikian, mereka bukan hanya berada di posisi yang sama dengan Protestantisme dan menganut itu sebagai patokan mereka, tetapi mereka juga telah menetapkan diri untuk setuju terhadap pandangan-pandangan sesat yang hendak menuduh gereja Katolik sebagai gereja setan. Termasuk akhirnya, mau tidak mau, mereka para penolak Konsili Vatikan II ini telah senafas dan sekawanan dengan seorang bidat promotor nubuat palsu yang satu ini. Gereja Katolik adalah gereja setanik terbesar di dunia. Karena yang memimpin, yang berkuasa atas Paus adalah Lucifer sendiri. Hei umat-umatku Katolik, kalian tidak pernah sadar kalian ditipu oleh Lucifer sekian ratus tahun lamanya, berabad-abad kalian sudah ditipu.
Sungguh miris dan sangat disayangkan bagi seorang yang mengaku Katolik sejati, tetapi di balik pengakuan tersebut justru mengambil bagian di dalam kesesatan non-Katolik, bahkan lebih sesat daripada oknum-oknum non-Katolik berikut ini, yang meskipun berbeda sikap dengan Bapa Suci kita, tak sanggup untuk menilai mereka sebagai antikristus. Bahwa sebagai pemimpin dari Gereja Katolik, beliau mengiyakan untuk negara-negara membuat peraturan agar LGBT dapat menikah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini belum resmi dari pandangan Gereja Katolik, ini baru pernyataan dari Pope. Masih ada banyak pertentangan, masih ada banyak perdebatan. Untuk itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau tidak keberatan, mari kita berdoa, mari kita berdoa, mari kita berdoa. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Memang Alkitab sudah menubuatkan di akhir zaman orang lagi tidak lagi memperdulikan agama, saudara. Tetapi kita berdoa karena saya percaya betul Paus adalah orang baik, saudara. Saya percaya betul Paus adalah orang pilihan Tuhan. Saya percaya betul Paus hatinya sebetulnya ingin memberi tempat, tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, akhirnya ia jatuh pada kompromi, lalu berusaha menyenangkan hati semua orang. Bahkan banyak juga dari antara para non-Katolik ini yang menolak untuk menafsirkan antikristus yang dimaksudkan oleh kitab suci sebagai Bapa Suci kita. 666 talenta itu saya tafsirkan adalah mamon, materi. Jadi kalau saya hubungkan dengan tanda antikristus 666 di Wahyu 13 tadi, itu bukannya chips di dahi, bukannya chips di tangan, tapi semua yang menjadi pengikut antikristus. Dengarkan saya, maafkan saya, ampuni saya harus berkata ya di atas, ya tidak di atas, tidak. Bisa jadi kau yang di atas, bisa jadi kau yang di bawah, sudah menjadi pengikut antikristus. Kenapa? Karena yang ada di pikiranmu sehari-harinya adalah uang, uang, uang. Tanda di tangan kanan. Tapi berdasarkan ciri-ciri datangnya antikristus ini, kita harus tahu bahwa antikristus belum datang. Jelas ini ya? Jangan mau dengan konspirasi teori yang tidak-tidak. Ikuti kitab suci. Terlalu banyak orang memikirkan konspirasi ini. Sekarang ayat 11. Istilah antikristus itu dimuat di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 18, ayat 22, pasal 4 ayat 1 dan 2 dan seterusnya. Jadi arti yang pertama bahwa peniru Kristus, dan arti yang kedua adalah pelawan Kristus. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Gereja Katolik dengan melawan Kristus? Sepanjang abad, Gereja Katolik selalu memuliakan Kristus, menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan gereja. Okelah, ada dinamika di dalam perjalanan sejarah gereja selama 2000 tahun ini. Pernah terjadi skisma antara Gereja Katolik dan Gereja Ortodok, baik itu skisma kecil pasca konsili Kalsedon antara Gereja Kalsedonia dan non-Kalsedonia, maupun skisma besar tahun 1054 antara Konstantinopel dengan Roma. Di kemudian muncul lagi reformasi Protestan tahun 1517. Tapi sepanjang abad, Gereja Katolik, gereja-gereja Ortodok itu memuliakan Kristus. Dan ciri antikristus itu di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 22, manu dagala dalam bahasa Syriak atau bahasa Suryani. Siapakah dagala itu? Siapakah Dajjal itu? Ila in eina dekapar ke Yesua lahua masiha hanahu mesiha dagala. Pendusta itu, Dajjal itu, dagala itu adalah mereka yang mengkafiri Yesus sebagai Kristus.
Lalu di akhir ayat itu, anahu Masih Dagala, dialah Al-Masih Dajjal. Lalu apabila dikaitkan dengan Paus, seluruh pengajaran gereja Katolik didirikan di atas dasar Kristus sebagai batu karang. Nah, saudara-saudara, maka muncullah tafsiran-tafsiran yang aneh-aneh yang itu sesungguhnya juga dilakukan untuk gerakan-gerakan yang anti Katolik. Misalnya menghubungkan ungkapan Latin Vicarius Filii Dei, wakil putra Allah. Itu kalau dijumlah dalam bahasa Latin katanya 666 misalnya. Padahal dia tidak cross check langsung apakah benar gelar dari Paus itu adalah vikarnya putra Allah. Gelar resminya Paus itu adalah Vicarius Christi. Tetapi mirisnya, ketika sebagian oknum non-Katolik menolak untuk menafsirkan para magisterium kita sebagai antikristus, justru pihak sede vacantis sendiri menegaskan bahwa gereja Katolik yang eksis saat ini adalah paganisme Babel. Mari kita lihat pandangan mereka. Untuk menjelaskan bagaimana Babel sudah jatuh dan menjadi penjara atau kandang bagi setiap burung dan binatang yang najis. Dan pilar-pilar di depan Basilika Santo Petrus terlihat sama seperti jeruji penjara. Sehingga sewaktu gambar-gambar dari binatang-binatang dan burung-burung itu diproyeksikan ke Basilika Santo Petrus, pada saat pertunjukan cahaya itu, binatang-binatang dan burung-burung itu tampak seperti berada di dalam penjara atau kandang, persis seperti yang dikatakan oleh nubuat tersebut. Pertunjukan cahaya di Basilika Santo Petrus tersebut adalah pemenuhan secara langsung yang mengejutkan dari apa yang dinubuatkan di dalam Wahyu 18 ayat 2. Dan peristiwa tersebut melambangkan jatuhnya kota Roma ke dalam kecemaran, kemurtatan, dan penyembahan berhala pada akhir zaman, akibat dikuasainya Roma oleh para anti-Paus Vatikan II dan kontra gereja akhir zaman mereka, yaitu sekte Vatikan II, yang secara umum merupakan inti dari nubuat-nubuat tentang sang pelacur Babel. Maka, secara logis dan faktual, dengan penegasan demikian, apa yang disebut sebagai sede vacantisme sesungguhnya tak lain adalah posisi persetujuan terhadap penafsiran-penafsiran protestantisme sektarian, seperti misalnya tafsiran kelompok-kelompok non-Katolik independen yang berikut ini. Petunjuk yang ketujuh, gereja yang dimaksudkan. Wanita ini memiliki piala anggur Babel. Di tangannya ada satu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Saudara perhatikan gambar ini adalah misa yang diadakan dan Paus sementara memegang cawan. Saudara perhatikannya, cawannya. Kemudian kita lihat lebih dekat lagi. Jadi ini adalah gelas anggur yang sebenarnya. Secangkir anggur Babel, cawan anggur literal Babel. Jadi memang cawan anggur ini yang digunakan oleh gereja Katolik. Dalam hal ini Paus yang pegang. Ini adalah cawan anggur yang benar-benar dari Babel dulu, yang diturunkan dan akhirnya mereka miliki ini. Jadi bukan sekedar lambang, tetapi memang cawan anggur secara literal juga mereka gunakan. Dengan begitu, jelas kali lagi terbukti bahwa posisi dalam menolak Konsili Vatikan II sesungguhnya bukanlah posisi Katolik, oleh karena posisi tersebut searah dengan tuduhan ad hominem protestantisme terhadap gereja Katolik dan Paus. Ritus imamat baru secara spesifik menghapuskan imamat yang melaksanakan kurban. Intensi yang dimiliki ritus imamat baru oleh karena itu bertentangan dengan intensi gereja dan tidaklah valid. Penting pula untuk dicatat bahwa sambil menciptakan ritus Anglikan yang tidak valid, Cranmer menghapuskan subdiakonat dan ordo-ordo minor dan menggantikan mereka dengan pelayanan 3 derajat, uskup, imam, dan diakon. Hal ini juga dilakukan secara persis oleh Paulus VI. Kesimpulan, hal ini berarti bahwa semua pengakuan dosa untuk dosa-dosa berat dalam sakramen tobat kepada tanda kutip imam-imam yang ditahbiskan di dalam ritus imamat baru 18 Juni 1968 dari Gereja Vatikan II
harus dilakukan kembali kepada imam yang ditahbiskan secara valid, yang ditahbiskan di dalam ritus penahbisan tradisional oleh seorang uskup yang dikonsekrasikan di dalam ritus konsekrasi uskup tradisional. Jika seseorang tidak dapat mengingat dosa-dosa mana yang diakui kepada tanda kutip imam-imam ritus baru dan yang telah diampuni oleh seorang imam yang ditahbiskan di dalam ritus tradisional, seorang Katolik harus membuat sebuah pengakuan dosa umum dan menyebutkan semua dosa berat jikalau ada yang mungkin telah diakui kepada seorang tanda kutip imam yang ditahbiskan di dalam ritus Paulus 6, ritus baru. Hal ini juga tentunya berarti bahwa tanpa perlu mempertimbangkan masalah-masalah di dalam Misa Novus Ordo yang membuatnya tidak valid, misa baru tersebut tentunya tidak valid jika diselenggarakan oleh seorang tanda kutip imam pun yang ditahbiskan di dalam ritus imamat baru. Fakta ketiga, sikap penyangkalan terhadap ex opere operato dalam sakramen gereja, khususnya sakramen ekaristi dan imamat. Cuplikan yang barusan kita saksikan tadi ialah merupakan pandangan yang khas yang dianut oleh kaum sedevakantis yang meyakini bahwa sakramen imamat yang dirayakan atau yang dilaksanakan di dalam ritus baru Konsili Vatikan II adalah sungguh tidak valid dan tidak absah. Hal mana dasar keyakinan kelompok sedevakantis ini ialah asumsi kalau ritus baru yang terdapat di dalam Konsili Vatikan II adalah hasil dari campur tangan Protestantisme, sehingga telah melenyapkan segala unsur-unsur penting dari ritus tradisional. Sehingga menurut mereka, setiap imam yang ditabiskan melalui ritus baru Konsili Vatikan II tersebut merupakan imam-imam yang tidak asli lagi, bahkan imam-imam palsu ataupun imam-imam bidat. Akibatnya menurut mereka, seluruh perayaan sakramen yang dilakukan oleh Gereja Katolik setelah Konsili Vatikan II adalah sakramen yang tidak sah, tidak valid, dan error, dan perlu dimurnikan lagi melalui ritus tradisional. Berdasarkan pandangan yang khas atau pula keyakinan yang mendalam itu, yang ditampilkan oleh mereka yang menamakan diri sedevakantis, dapat dikatakan bahwa mereka memiliki suatu prinsip bahwa validitas atau berdaya gunanya suatu sakramen itu ditentukan atau berdasarkan atau tergantung dari status diri seorang peraya sakramen, dalam hal ini para klerus kita. Karena mereka telah terlanjur setuju bahwa imam-imam Konsili Vatikan II adalah bidah, maka kebidatanlah yang menjadi alasan atau tolok ukur bagi kelompok sedevakantis untuk menilai sahnya suatu sakramen untuk dirayakan. Sehingga menurut mereka, hanyalah imam yang lurus, imam yang suci, dan imam yang ada di golongan mereka lah yang dapat menjalankan sakramen secara valid dan absah. Dengan berprinsip dan berkeyakinan demikian, pada dasarnya mereka telah mengkhianati, bahkan melecehkan satu prinsip yang telah menjadi teologi khas dan khusus dari Gereja Roma yang Kudus Apostolik. Prinsip apakah itu? Yakni ex opere operato. Secara harafiah, istilah ex opere operato itu berarti menurut karya yang dikerjakan. Ex opere operato menunjuk pada daya guna sakramen yang tidak sama sekali tergantung pada imam maupun disposisi batin si peraya sakramen, melainkan berdaya gunanya sakramen itu melulu bergantung pada tindakan Allah sendiri. Asalkan perayaan sakramen sudah dijalankan secara tepat dan sahih, sakramen itu pasti berguna karena Allah sendiri yang berkarya di dalamnya. Istilah ini sendiri, yakni ex opere operato, pertama kali dicetuskan oleh seorang teolog kita, yakni Petrus dari Poitiers. Istilah ex opere operato sendiri memang baru digunakan pada abad ke-13, akan tetapi bukan berarti teologi gagasan dasarnya baru terbentuk di zaman itu. Persoalan seputar daya gunanya suatu sakramen secara nyata sudah muncul pada abad-abad gereja awal. Gagasan teologi sakramen gereja atau sakramentologi sudah mulai mendapat serangan masalah seiring perkembangan gereja itu sendiri. Terdapat dua fase histori secara umum yang mendorong gereja Katolik untuk semakin menegaskan ex opere operato sebagai kebenaran yang definitif oleh karena adanya pandangan heretik yang menolak daya gunanya suatu sakramen atau validitas sakramen
yang dirayakan di dalam gereja Roma. Secara historis, dua pandangan bidat itu ialah sebagai berikut. Fenomena pertama, pada abad keempat, muncul aliran sesat yang disebut sebagai Donatisme, yang eksis dari perpecahan gereja di Afrika Utara, yang dipelopori oleh seorang yang bernama Donatus, yang tak lain seorang uskup dari Cassinigre di selatan Numibia. Pada tahun 311, kedua, setelah Donatisme di abad keempat, muncul pula di abad ke-16 Protestantisme yang menyebarkan ajaran bahwa syarat pengudusan dan pembenaran hanyalah oleh iman semata, dan iman itu adalah rahmat, bukan hasil perbuatan manusia semata. Donatus menolak keabsahan dari tabisan episkopal yang diterima oleh seorang yang bernama Caecilianus. Atau dengan kata lain, Donatus menolak tabisan uskup yang diterima oleh Caecilianus. Mengapa? Karena uskup yang menabiskan Caecilianus, yaitu uskup Felix, pernah murtad di masa penganiayaan Kaisar Diocletianus. Kejadian itulah yang menjadikan alasan Donatus menolak tabisan Caecilianus, karena menurut dia, seseorang yang pernah murtad tidak cocok lagi untuk menjadi uskup, apalagi memberikan tabisan episkopal kepada seseorang. Sehingga kaum Donatisme atau pengikut Donatus percaya bahwa setiap sakramen adalah sah apabila dilaksanakan oleh orang yang tidak pernah murtad, khususnya dalam masa penganiayaan. Menanggapi ajaran sesat dari kaum Donatis ini, Gereja Katolik mengundang Konsili Arles pada tahun 314 yang mana menegaskan bahwa sakramen tetap sah asal mengacu pada nama Trinitas, entah siapapun yang mengadakannya. Karena gereja melihat bahwa bahaya dari pandangan atau paham beda ini ialah jika keabsahan sakramen itu ditentukan oleh kualitas orang yang mengadakannya. Maka sebenarnya bagi gereja, jika pandangan itu mau ditawarkan oleh semua orang tidak akan lagi melihat daya gunanya sakramen itu pada dirinya. Karena keyakinan gereja yang lurus ialah rahmat sakramen bergantung melulu pada Allah. Dengan demikian, Donatisme mau membahayakan itu. Sakramen hanyalah sekedar tanda atau janji Allah dan bukan penghasil rahmat pengudus. Menurut Protestantisme, sakramen merupakan materai, firman yang kelihatan, atau mereka meminjam istilah dari Bapak Gereja Santo Agustinus, yakni sakramen adalah verbum visibile. Dengan demikian, di dalam Protestantisme, iman dan sakramen menjadi terpisah sedemikian rupa, sehingga sakramen juga tidak benar-benar perlu. Pada kenyataannya, para reformator Protestan cenderung mereduksi sakramen menjadi dua saja, yakni baptisan dan jamuan Tuhan. Menanggapi ajaran melenceng tentang rahmat sakramental ini, Gereja Katolik melalui Konsili Trente pada tahun 1606 hingga 1608 mengajarkan sekaligus menegaskan kembali ex opere operato tidak merupakan suatu konsepsi magis, melainkan rahmat Allah tidaklah mengalir terutama dari ritus atau upacara suatu perayaan, melainkan dari Allah sendiri. Konsili Trente juga menolak bahwa pengertian iman saja sudah cukup bagi manusia. Sekalipun Gereja Katolik di dalam Konsili Trente tidak sama sekali menyangkal pentingnya iman, tetapi Konsili Trente menegaskan bahwa sakramen juga perlu, sebab darinya lah setiap pembenaran dimulai dan bertambah. Sakramen adalah tanda lahiriah rahmat yang diterima dengan iman. Sakramen memuat rahmat yang ia tandai dan menganugerahkannya bagi mereka yang pantas. Dengan doktrin ex opere operato, tidak berarti Gereja Katolik mau mengabaikan kewajibannya untuk mengusahakan kesucian atau pengudusan. Tanpa adanya tanggapan positif dari pihak manusia, sakramen tidak dapat bekerja secara efektif. Itulah yang mau ditekankan oleh Gereja Katolik. Akan tetapi, mengatakan tanggapan manusia atau iman terhadap sakramen sebagai satu-satunya prasyarat bagi rahmat tidak sama dengan mengatakan bahwa efek sakramen
atau rahmat adalah hasil dari pekerjaan manusia. Maka dari sini dapat diketahui bahwa daya gunanya suatu sakramen atau validitas dari perayaan sakramen tidak tergantung pada kondisi si perayanya atau imam yang merayakannya, ataupun tidak bergantung pada bentuk ritus atau upacaranya itu sendiri, melainkan sakramen itu ditentukan pada rahmat yang terkandung di dalam sakramen itu sendiri yang ditandai oleh format Trinitarian. Sejalan dengan itulah, ritus baru di dalam Konsili Vatikan kedua pun dijalankan atau dirayakan. Tidak ada perayaan sakramen di dalam Konsili Vatikan kedua yang tidak menggunakan ritus Trinitarian dalam bagian pencurahan rahmat sakramentalnya, sehingga menandakan bahwa ritus baru dari Konsili Vatikan kedua, secara khusus ritus sakramen imamatnya, adalah sungguh-sungguh sahih dan valid. Dengan begitu, seluruh sakramen yang lain pun di dalam Konsili Vatikan kedua adalah sakramen yang sejati dan absah. Maka, kelompok yang menolak keabsahan dan validitas dari perayaan sakramen Gereja Katolik sejak Konsili Vatikan kedua, sebagaimana kaum sedevakantis yang menolak itu, mereka tak lain adalah kelompok yang memposisikan diri menjadi bagian dari bid'ah Donatisme di abad keempat dan menjadi segolongan dengan Protestantisme di abad 16 yang menolak validitas dari sakramen. Sehingga dengan posisi tersebut secara otomatis kelompok sedevakantis telah menolak mentah-mentah prinsip ex operato yang menandakan mereka adalah kelompok non-Katolik. Fakta keempat, terdapat pandangan dualisme secara sepihak di dalam eklesiologi atau teologi tentang gereja dari para kaum penolak Konsili Vatikan kedua. Rupanya fakta yang telah kita bahas di nomor 3 atau di bagian sebelumnya, bahwa dengan menolak validitas dari segala perayaan sakramen sejak Konsili Vatikan kedua, kelompok sedevakantis telah menjadi bagian dari Donatisme dan Protestantisme, sehingga menggolongkan diri mereka sebagai non-Katolik. Fakta yang sama tersebut semakin dipertegas dan diperjelas lagi oleh mereka yang menolak Konsili Vatikan kedua ini, yakni ketika mereka memiliki keyakinan yang unik bahwa di dalam gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, posisi atau kelompok dari mereka lah yang merupakan posisi Kristen yang paling ideal, paling sejati, dan menjadi kelompok atau pilihan yang paling murni dan terlurus, sebagaimana yang mereka tunjukkan lewat argumentasi-argumentasi berikut ini. Sejak 1958 pada pemilihan palsu Angelo Roncalli sebagai Yohanes 23, Gereja Katolik tidak memiliki paus sampai saat ini. Kekuatan Masonik akhirnya menemukan cara untuk menyusup ke Gereja Katolik dan merebut kepausan. Antipaus lain yang menduduki Roma sejak Yohanes 23, mereka adalah Giovanni Montini, Antipaus Paulus ke-6. Albino Luciano, Antipaus Yohanes Paulus pertama. Karol Wojtyla, Antipaus Yohanes Paulus kedua. Joseph Ratzinger, Antipaus Benediktus ke-16 dan sekarang, Jorge Bergoglio, Antipaus Franciscus. Orang-orang yang mengaku sebagai paus di Gereja Katolik ini bahkan bukan Katolik pada awalnya, namun hampir seluruh dunia mengakui mereka sebagai paus karena kurangnya pengetahuan tentang Katolik integral. Mereka bukan Katolik karena mereka tidak memiliki keyakinan yang sama dengan Katolik. Posisi Katolik sejati saat ini disebut sedevakantis, yang berarti bahwa tahta Petrus, tahta Roma kosong. Siapapun yang tidak memegang posisi ini keliru pada bagian doktrin, atau sama sekali bukan Katolik. Situasi Gereja Katolik setelah Konsili Vatikan kedua bagaikan ladang yang ditumbuhi oleh gandum dan lalang. Gandum melambangkan gereja Kristus yang sejati dan setia pada kehendak Tuhan, sedangkan lalang melambangkan gereja konsili yang tidak setia dan berpihak pada agenda ekumenis rancangan musuh-musuh Tuhan.
Dari keyakinan mereka ini, secara logis, mereka mengimani adanya dualisme secara sepihak dalam tubuh Kristus atau gereja yang tunggal ini, yakni menurut mereka ada kelompok ideal yang antara lain adalah posisi atau kelompok mereka sendiri, dan di sisi yang lain ada juga kelompok yang tidak ideal yang adalah posisi lawan, yang bagi mereka adalah posisi dari Konsili Vatikan kedua sendiri. Dengan begitu, mereka telah membuat kategorisasi sendiri mengenai eksistensi dari tubuh Kristus yang tunggal ini, yang mana mereka mereduksinya pada posisi kontras mereka sendiri. Keyakinan dari kelompok penolak Konsili Vatikan kedua ini sungguh persis dan tak ada bedanya dengan kaum bidat Donatisme zaman dahulu yang dilawan oleh Santo Agustinus, yang mana Donatisme ini memiliki keyakinan bahwa yang layak dan hanya bisa disebut sebagai gereja hanyalah orang-orang yang suci dan murni di dalam kelompok mereka sesuai dengan teologi mereka sendiri. Sedangkan untuk orang-orang di luar mereka disebut sebagai kelompok murtad atau kaum berdosa, yang mana dinilai sebagai orang-orang yang bekas anggota dari mereka. Tetapi juga untuk orang-orang yang sempat bergaul di antara orang-orang murtad pun, bagi mereka bukanlah sebagai gereja sejati, maka hanya mereka lah gereja yang paling sejati. Dualisme seperti ini pun turut juga diimani oleh Calvinisme, bahwa Allah hanya memilih orang-orang pilihannya sejak semula sebagai gerejanya yang sejati untuk selamat. Allah menetapkan segala sesuatu sebelum penciptaan, termasuk siapa yang dipilih, siapa yang ditolak. Maka dengan menegaskan bahwa sede vacantis adalah posisi Katolik yang sejati, ataupun berpandangan bahwa orang-orang yang menolak Konsili Vatikan kedua adalah sisa umat yang setia dan paling lurus, disitulah kaum penolak Konsili Vatikan kedua beserta magisteriumnya yang resmi menegaskan bahwa ciri non-Katolik mereka sungguh-sungguh nyata dan ada, sebagaimana selaras dengan Donatisme dan Calvinisme. Maka dengan adanya keselarasan antara kelompok yang menolak Konsili Vatikan kedua dengan Donatisme dan Calvinisme dalam hal eklesiologi semakin membuktikan bahwa mereka yang menolak Konsili Vatikan kedua adalah kelompok yang non-Katolik. Fakta kelima, penolakan terhadap soteriologi universal atau teologi keselamatan yang inklusif. Selain posisi dari para penolak Konsili Vatikan kedua mengandung ciri non-Katolik dalam hal pandangan gerejawi atau eklesiologis yang berciri dualisme sebagaimana ini yang dianut oleh Calvinisme dan Donatisme tadi, di dalam posisi mereka juga yang anti Konsili Vatikan kedua ini pun mereka menganut pandangan keselamatan atau soteriologis yang sama persis dengan teologi non-Katolik. Ini perlu kita ketahui. Lebih jelasnya, para penolak Konsili Vatikan kedua berpandangan bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak memiliki kerahiman yang universal, sehingga Ia hanya menyelamatkan sebagian orang saja dari dosa. Atau dengan kata lain, Tuhan Yesus hanya pilih-pilih untuk menyelamatkan manusia. Mereka mengimani bahwa Allah tidak mau menyelamatkan semua orang. Coba kita simak argumentasi mereka berikut ini. Karena Tuhan Yesus menginginkan keselamatan semua manusia, maka itu berarti devosi kerahiman ilahi mengajarkan kita ajaran sesat bahwa semua manusia, entah bertobat ataupun tidak dari dosa-dosanya, tetap akan diselamatkan karena kerahiman Allah yang tak terbatas dan tidak bersyarat. Ya, karena dikatakan di sini selalu memenuhi keinginanku. Keinginan Tuhan apa? Selamat, manusia selamat. Maka entah orang berdosa, entah tidak, ya selamat. Itulah gagasan yang dimunculkan dari devosi ini. Ini mendasari semangat ekumenisme yang tidak lagi membeda-bedakan dogma agama, bahkan tidak peduli pada dosa-dosa. Itu dia. Dengan berkeyakinan soteriologis yang demikian, kelompok yang anti dengan Konsili Vatikan kedua ini sekali lagi telah memproklamirkan diri sebagai penganut Calvinisme yang mengimani bahwa penebusan Kristus itu terbatas. Coba kita simak argumentasi mereka berikut ini. Ajaran bahwa Kristus mati untuk semua orang menimbulkan ajaran sesat atau salah. Bisa sesat, bisa salah, tergantung termilih yang mana. Kalau Kristus memang mati untuk semua orang tanpa kecuali, saudara,
maka hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, saudara, poin A ini ya, Kristus atau Allah itu berhasil mencapai tujuannya, dan itu menghasilkan ajaran yang namanya universalisme, ajaran yang mengatakan bahwa pada akhirnya nanti semua orang akan selamat atau akan masuk surga. Dan ini saya yakin baik Pak Mangapul maupun saya, bahkan Arminian pun menganggap ini sebagai ajaran sesat. Jadi kalau Kristus mati semua orang dan Allah berhasil mencapai tujuannya, ini menghasilkan ajaran sesat. Dan saya yakin kami berdua tidak setuju ini. Tapi kemungkinan kedua, Kristus atau Allah gagal mencapai tujuan atau rencananya, karena dalam faktanya nanti akan ada banyak orang yang masuk ke neraka. Nah, Allah gagal mencapai tujuan atau rencana. Kalau saya sebagai orang reform yang menganggap Allah itu berdaulat, maha kuasa dan sebagainya, ini rasanya berbau penghujatan begitu ya terhadap Allah. Bagaimana dia gagal mencapai tujuan atau rencananya? Dan John Owen sendiri mengatakan bahwa ini sesuatu yang menjijikkan bagi dia. Dua-dua bagi dia menjijikkan. Jadi kedua kemungkinan di atas ini menurut saya sama-sama tidak mungkin. Bukan hanya jatuh pada bid'ah Calvinisme saja, para penolak Konsili Vatikan II sendiri telah jatuh di bawah kutukan Paus Innocentius ke-10 dan Paus Pius ke-6, yang mana mereka mengutuk pandangan bid'ah Jansenisme yang juga menganut penebusan terbatas atau partikular sebagaimana Calvinisme. Paus Innocentius ke-10 di dalam bulannya yang berjudul Cum Occasione pada 31 Mei 1653 mengecam pandangan sesat itu, tepatnya dalam poin kelima, dengan menyatakan secara tegas, adalah semi-pelagianisme jika mengatakan bahwa Kristus atau mati menumpahkan darahnya bagi semua manusia tanpa kecuali. Pernyataan ini dinyatakan salah, menimbulkan skandal, sebab jika diartikan demikian, maka Kristus mati hanya untuk keselamatan sebagian orang saja yang sudah ditakdirkan sejak awal untuk selamat, atau predestinate. Pernyataan ini sesat, menghujat, dan tidak menghormati kebaikan Allah. Maka dengan fakta ini membuktikan kepada kita secara jelas, konkret, dan telak bahwa posisi dari kelompok anti Konsili Vatikan II tak lain adalah posisi gabungan dari tiga bidah sekaligus, yakni Jansenisme, semi-pelagianisme, dan Calvinisme itu sendiri. Maka dengan adanya fakta campuran tiga bidah ini di dalam posisi anti Konsili Vatikan II, sekali lagi menegaskan bahwa mereka adalah kelompok non-Katolik. Fakta keenam, adanya perlawanan kepada janji indefactibilis Tuhan Yesus Kristus atas gereja yang ia dirikan, yakni gereja Katolik. Yang dimaksud dengan indefactibilitas ialah janji bahwa Kristus akan selalu menyertai gerejanya dan bahwa pintu gerbang neraka tidak akan berjaya melawan gereja. Hal ini sungguh begitu jelas berarti bagi gereja Katolik dengan pusatnya di Roma sebagai gereja yang sungguh-sungguh Kristus dirikan, karena Kristus berjanji kepada gereja ini tidak akan pernah jatuh atau murtad total, sentral atau pusatnya sampai akhir zaman, dan akan tetap pada dasarnya mempertahankan esensi kebenarannya. Indefactibilitas gereja sungguh mensyaratkan agar pusat gereja, yakni tahta Petrus di setiap zaman para bapa suci, akan tetap ada sampai akhir zaman, dan bahwa seseorang paus sejati tidak akan pernah mengajarkan kesalahan secara otoritatif kepada seluruh gereja. Indefactibilitas pada akhirnya sungguh memustahilkan adanya seorang anti-paus yang mengaku-ngaku diri sebagai paus. Meskipun sejarah gereja pernah mencatat bahwa berkali-kali di masa lalu di pusat di Roma ada kesesatan yang mau mencoba memerangi gereja, akan tetapi gereja Katolik sejati yang hadir dalam magisterium selalu terjaga. Penegasan akan indefactibilitas janji Kristus ini semakin ditekankan oleh para paus bahwa tak akan bisa dan tak akan pernah berjaya di dalam pusat gerejawi
suatu kesesatan sebagaimana tuduhan dari para penolak Konsili Vatikan II yang berasumsi kesesatan bisa masuk di dalam gereja Katolik, misalnya dalam wujud kekosongan kursi atau juga dalam bentuk konsili yang dianggap resmi. Indefaktibilitas ini sebagaimana ditegaskan oleh Paus Vigilius di dalam Konsili Konstantinopel kedua pada tahun 553 yang mengatakan bahwa kami mengingat apa yang telah dijanjikan tentang gereja yang kudus, dan ia yang berkata bahwa pintu gerbang neraka tidak akan pernah berjaya melawannya. Kami memahami pintu gerbang neraka sebagai lidah-lidah yang mematikan dari para bidah. Selanjutnya, Paus Santo Leo ke-9 pada tanggal 2 September 1053 pun menegaskan lagi bahwa gereja yang kudus yang dibangun di atas sebuah batu karang, yaitu Kristus, dan di atas Petrus, karena oleh pintu gerbang neraka, yakni oleh pertentangan-pertentangan para bidah yang menuntun orang yang angkuh kepada kehancuran, gereja tidak akan pernah ditaklukkan. Apa yang ditegaskan dan diajarkan oleh kedua paus tadi semakin dikukuhkan lagi oleh Bapak Gereja kenamaan kita di zaman skolastik yang digelari gereja sebagai Dr. Angelicus. Siapakah dia? Santo Thomas Aquinas, yang mengajarkan bahwa kebijaksanaan dapat mengisi hati para umat beriman dan membungkam kegilaan yang jahat dari para bidah yang secara pantas disebut sebagai pintu gerbang neraka. Perhatikan bahwa para bidah menurut kedua paus dan menurut Santo Thomas Aquinas itu dilambangkan atau dijelaskan sebagai pintu gerbang neraka. Maka para bidah bukanlah anggota gereja. Itulah mengapa seorang bidah tidak akan pernah bisa menjadi seorang paus, karena Kristus berjanji pintu gerbang neraka tidak akan pernah bisa menguasai gereja. Dan para paus di masa Konsili Vatikan II adalah anggota gereja. Otomatis jika para paus dan Konsili Vatikan II ada di dalam gereja, mereka bukanlah pintu gerbang neraka. Jadi jelas, indefaktibilitas pun meliputi para paus di masa Konsili Vatikan II dan Konsili Vatikan II itu sendiri. Apalagi para paus itu dan Konsili Vatikan II sendiri sungguh-sungguh melanjutkan suksesi pengajaran dari para pendahulu mereka. Maka, sekali lagi, pintu gerbang neraka tidak pernah mampu memiliki otoritas atas gereja Kristus. Hal itu sebagaimana ditegaskan oleh Paus Innocentius III di dalam bula Eius Exemplo pada tanggal 18 Desember 1208 yang menegaskan, dari hati kami percaya dan dari mulut kami mengakui satu gereja yang tidak terdiri dari bidah, tetapi gereja Roma, Katolik dan Apostolik, di luar mana kami percaya bahwa tidak seorang pun diselamatkan. Sehingga mereka yang menyatakan bahwa Konsili Vatikan II adalah sesat dan para pausnya adalah bidat, telah secara resmi menolak janji indefaktibilitas dari sang pendiri gereja sendiri, yakni Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Hal ini mustahil dilakukan oleh seseorang yang mengaku sebagai anggota gereja Katolik, bahkan menyebut diri sebagai tradisionalistis. Sehingga logis bahwa orang-orang yang melakukan itu adalah kelompok non-Katolik semata. Fakta ketujuh, ketidakpunyaan kontinuitas atau kelanjutan atau suksesi dari satu prinsip tunggal yang berotoritatif, yang resmi dan valid. Fakta paling puncak, final, dan terakhir yang sungguh mengkonfirmasi bahwa posisi dari kelompok penolak sekaligus yang anti terhadap Konsili Vatikan II adalah sungguh-sungguh berciri non-Katolik ialah ketidakpunyaannya mereka terhadap suksesi dari satu prinsip tunggal yang berotoritatif atau kuasa mengajar yang kita kenal dengan istilah magisterium. Untuk mereka yang secara tegas dan radikal bablas yang menyebut diri sebagai sede vacantis, mereka telah mengekskomunikasikan diri mereka sendiri dari kekatolikan karena berpandangan tahta Petrus telah kosong. Sehingga mereka sendiri mengakui gereja tidaklah lestari. Karena berpandangan demikian, mereka telah melanggar secara sengaja pengakuan Bapa Apostolik Santo Cyprianus yang menegaskan hanya ada satu kursi kepemimpinan dalam gereja Roma, sehingga pengajaran Petrus akan tetap lestari. Sedangkan untuk mereka yang masih mau mengakui kepemimpinan Paus
di era Konsili Vatikan kedua, tetapi malah menyebut para magisterium kita dan Konsili Vatikan kedua itu sebagai sesat, murtad, non-Katolik, bahkan dengan julukan murahan sebagai kodok-kodok konsili. Saat itulah mereka secara bulat mengangkat pedang untuk melawan kesaksian dari Bapa Apostolik Santo Irenaeus yang menegaskan bahwa tradisi apostolik telah final di dalam gereja Roma atau khususnya di dalam tahta Petrus, dan itu akan terus berlangsung bagi setiap yang mendudukinya di setiap zaman, sehingga orang-orang di setiap zaman di segala masa wajib mendengarkan, mematuhi, dan mentaati tahta Petrus. Dengan demikian, bertolak dari 7 fakta ciri non-Katolik yang dimiliki secara akut oleh kelompok-kelompok yang menolak Konsili Vatikan kedua dan para pausnya ini, terbukalah kebenaran bagi kita umat gereja Katolik yang resmi dan sejati, bahwa mereka itulah yang sesungguhnya sesat, jahat, dan musuh di dalam selimut. Mereka itulah serigala-serigala ulung yang sungguh berusaha menyamar sebagai domba sembelihan. Dengan tiada hentinya, mereka membuat konspirasi terhadap gereja Kristus dan para pengganti Petrus bahwa gereja saat ini telah murtad dan tidak murni, sekaligus juga mereka mengklaim diri dengan asumsi bahwa kekatolikan sejati ada di dalam posisi sesat mereka yang sesungguhnya mengandung 7 fakta ciri non-Katolik. Mereka melakukan itu agar mereka bisa mengelabui kita, agar kita tidak sanggup untuk melihat adanya 7 fakta ciri non-Katolik yang sesungguhnya nyata dalam posisi penolakan mereka terhadap Konsili Vatikan kedua. Maka kita perlu sadari, dengan adanya 7 fakta ciri kesesatan non-Katolik itu di dalam posisi yang anti terhadap Konsili Vatikan kedua, maka segala apa yang mereka klaimkan dan utarakan ke publik soal kemurnian dan kebenaran posisi mereka sebagai posisi yang sungguh-sungguh tradisionalis dan murni, itu hanyalah omongan palsu belaka yang tak lebih dari tinta di atas kertas yang sobek. Dan memang benar, kebenaran kekatolikan pun sama sekali tak pernah berpihak pada mereka. Kebenaran kekatolikan yang ditandai oleh ciri unitas atau kesatuan sama sekali tak pernah eksis dalam posisi mereka yang sesat itu, yakni yang menolak Konsili Vatikan kedua. Itulah akibat dari penghinaan mereka terhadap magisterium. Persis sebagaimana para pendiri Protestantisme awal saat memisahkan diri dari gereja Kristus yang sedari awal sudah saling berseberangan dan terpisah dan bertentangan satu dengan yang lain, sebagaimana Martin Luther dan Zwingli yang bertengkar soal sakramen Ekaristi dan prinsip-prinsip dasaria lainnya, kenyataan perpecahan yang demikian pula turut terjadi atau ditunjukkan oleh para anti Konsili Vatikan kedua satu sama lain. Kelompok para tradisionalis akhirnya menilai saudara sedevakantis mereka sebagai skismatis yang sesat. Sekarang, bagi kita yang sudah menyadari kesesatan Konsili Vatikan kedua, apa yang harus kita lakukan? Sabda Tuhan dalam kitab Wahyu jelas menghendaki kita keluar dari gereja konsili. Apakah itu berarti kita keluar dari gereja Katolik dan memilih menjadi anggota gereja lain? Tentu saja tidak. Gereja Katolik adalah satu-satunya gereja Kristus. Di luar gereja Katolik tidak ada gereja Kristus, dan oleh karenanya tidak ada keselamatan. Gereja Katolik adalah satu-satunya bahtera yang dibangun Tuhan demi keselamatan kita. Apapun yang terjadi di dalam bahtera tersebut sudah diperhitungkan Tuhan sejak awal dan dipastikan tidak akan pernah membuat bahtera tersebut tenggelam. Maka tetap tinggal di dalamnya, yaitu tetap setia di dalam gereja Katolik adalah pilihan logis satu-satunya. Lalu apakah kita menjadi sedevakantis? Juga tidak. Kaum sedevakantis hampir sama dengan Katolik tradisionalis. Mereka juga menolak Konsili Vatikan kedua. Tetapi mereka bertindak lebih jauh dengan menolak mengakui semua paus setelah Paus Pius ke-12. Alasannya, semua paus yang mengakui Konsili Vatikan kedua adalah bidat, dan karenanya mereka bukan paus yang valid. Biasanya mereka mengambil sepotong-sepotong pandangan bapak-bapak gereja seperti Santo Vincent Lerins, Santo Robertus Bellarminus, Santo Cajetan, dan lain-lain untuk mendukung posisi mereka. Bagi sedevakantis,
praktis hari ini sudah tidak ada satu kardinal pun yang valid, dan konsekuensinya tidak mungkin ada paus valid yang dapat dipilih untuk memimpin gereja Katolik sampai kedatangan Tuhan. Akibatnya, posisi sedevakantis membuat kekosongan tata Petrus bersifat permanen. Ini jelas bertentangan dengan kehendak Tuhan yang mendirikan gerejanya dengan Petrus sebagai fondasinya, seperti tertulis dalam Injil Matius bab 16 ayat 18. Artinya, tanpa Petrus tidak ada gereja Kristus. Karena Tuhan menjanjikan gerejanya akan tetap ada sampai akhir zaman, maka Petrus dan para penggantinya juga akan tetap ada sampai akhir zaman. Tata Petrus memang bisa kosong sementara, seperti saat paus yang lama meninggal dan menunggu terpilihnya paus baru. Bahkan ada juga kekosongan tata Petrus yang berlangsung selama bertahun-tahun. Tetapi bagaimanapun kekosongan tersebut bersifat sementara, bukan permanen seperti yang terjadi akibat posisi kaum sedevakantis. Bahkan paus yang bidat pun pernah ada dalam sejarah, misalnya Paus Honorius di abad ke-7. Karena pandangan monoteretismenya yang bidat, dia dianatema oleh paus penggantinya. Tetapi bagaimanapun, Paus Honorius tetaplah paus yang valid sampai dengan akhir hidupnya. Jadi, meskipun menurut pandangan bapak-bapak gereja paus yang bidat tidak dapat menjadi paus, harus ada keputusan resmi yang jelas untuk menyatakan itu. Selama tidak ada keputusan resmi yang tegas, maka paus tersebut tetap valid. Karena posisi sedevakantis bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka kita harus menolaknya. Kaum sedevakantis pada dasarnya adalah skismatis. Mereka tidak lagi menjadi bagian dari gereja Katolik. Oleh karenanya, kita tidak bisa mengikuti posisi mereka yang sesat. Sedangkan orang-orang sesat sedevakantis sendiri menyebut kelompok tradisionalis palsu sebagai penganut bidah modernisme. Orang-orang yang tahu tentang krisis, seperti anggota Serikat Santo Pius ke-10, SSPX, berlutut dengan bid'ah modernisme. Meskipun SSPX memegang semua yang diajarkan gereja, SSPX masih mencampurkannya dengan bid'ah modernisme. Hal ini menjadikan organisasi yang bernama SSPX sebagai organisasi sesat. Mereka yang berada di SSPX, meskipun banyak orang yang berniat baik, mempertaruhkan jiwa mereka dengan masuk ke dalam bid'ah. Bagaimana SSPX memadukan Katolik dengan modernisme? Mereka berpendapat bahwa para bidat yang menduduki Vatikan adalah benar-benar hierarki Katolik yang sejati, dan kita harus mengakui mereka seperti itu. Mereka juga mengakui Fransiskus sebagai paus sejati. Ini berarti bahwa SSPX mengajarkan bahwa gereja Kristus dapat mengajarkan kesalahan yang menyebabkan neraka, karena jika bidah yang mengajarkan kesalahan yang tak terhitung ini adalah hierarki Katolik yang benar, maka gereja mempelai Kristus yang tidak cacat telah menyimpang dari iman. Hal seperti itu tidak mungkin. Mereka yang berpendapat bahwa sedevakantis jahat sedang mengejek gereja Kristus. Maka berkaca dari nasib dan realita para penentang gereja yang sejak zaman dahulu selalu berakhir dalam keterpisahan dan perpecahan satu sama lain, semakin memberikan pelajaran bagi kita umat Katolik agar selalu setia pada ketaatan dan kebersatuan kita dengan gereja sepanjang masa. Kyrie eleison. Mari kembangkan terus sikap ketaatan kita pada Bunda Gereja, bersedia sehati dan senafas dengan gereja, karena hanya dengan selaras bersama gereja, kita bisa selamat. Amin.